Mengubah Takdir. Karya Agus Mustafa, serial ke-7 Diskusi Tasawuf Modern. Penerbit Padma Press Surabaya, www.padmapress.com. Bab 1, Takdir dan Nasib. Subbab 1, Salah Kaprah. Pembicaraan soal takdir telah salah kaprah selama beratus tahun, khususnya di Indonesia. Kepahaman takdir disamakan dengan nasib. Maka konsep yang tadinya bernuansa positif berubah drastis jadi negatif. Bukan main. Salah kaprah ini sungguh telah membingungkan umat. Sampai-sampai banyak orang yang tidak berani membahas soal takdir. Takdir ya takdir, kata mereka. Sebuah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah-ubah oleh makhluk. Kita tidak punya hak sedikit pun tentang ketetapan itu. Manusia tinggal menjalani, gak boleh protes, gak boleh membantah, titik. Takdir yang sudah misterius itu menjadi semakin misterius. Bahkan cenderung agak menakutkan. Salah membahas dosa, Tuhan marah. Dan kemudian memasukkannya ke dalam azabnya. Masa iya, pikir saya. Setahu saya, Tuhan maha berilmu sekaligus maha bijaksana. Dia ingin menularkan ilmunya kepada manusia seluas-luasnya. Sebagaimana dia menularkan kebijaksanaannya kepada kita. Lantas dari mana kesimpulan itu muncul? Bahwa Allah adalah Tuhan yang suka marah-marah dan hobi menghukum hambanya. Bukankah Allah dan Rasul-Nya mengajari kita untuk selalu memulai langkah kehidupan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha mengasihi, maha menyayangi. Begitulah salah kaprah muncul di hampir semua lini keagamaan kita. Wajah Islam yang sebenarnya teduh berubah jadi menyeramkan. Agama yang bijak kini berubah menjadi menakutkan. Ajaran yang penuh cinta kasih telah berganti wajah menjadi begitu mengerikan, sungguh memprihatinkan. Pelarangan atau setidak-tidaknya ketidakberanian untuk bicara takdir ini hampir sama dengan pelarangan bicara tentang yang gaib. Dan memang pembahasan tentang takdir menyentuh daerah-daerah gaib yang penuh misteri. Namun, sebagaimana telah kita bahas di buku sebelumnya, kegaiban sendiri bersifat relatif, tidak mutlak. Bahkan pendapat tentang zat Allah yang gaib sebenarnya tidak menemukan pijakan di dalam Al-Quran. Itu hanya pendapat sebagian penafsir saja. Hal ini telah kita bahas dalam buku Bersatu dengan Allah. Bahwa Allah adalah zat yang maha nyata, zahir, dan batin sekaligus. Salah kaprah tentang tidak bolehnya membahas takdir boleh jadi berasal dari sebuah hadis yang mengatakan, jika ada yang berbicara tentang takdir, diamlah. Bagi saya, kata diamlah itu tidak berarti sebagai perintah untuk diam, tidak boleh membahas. Melainkan lebih berarti menegaskan betapa pentingnya konsep takdir dalam kehidupan kita. Sama dengan ketika Allah memerintahkan diam saat kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan. Saya termasuk orang-orang yang menyesalkan ketidakbolehan membahas takdir. Meskipun untuk memahami konsep takdir ini memang bukanlah perkara mudah. Umat telah kehilangan satu pegangan yang sangat fundamental dalam menyikapi kehidupan. Konsep ini sebenarnya sengaja diperkenalkan Allah kepada manusia agar kita memahami bagaimana cara kerja Allah dalam tanda kutip dalam menentukan kebahagiaan dan kesuksesan manusia. Dengan mengetahui mekanisme itu, kita diharapkan menjadi orang yang sukses dalam kehidupan ini. Pemahaman saya terhadap ayat-ayat takdir justru mendorong saya untuk melakukan eksplorasi lebih jauh tentang konsep ini. Sebuah konsep kehidupan yang akan memberikan motivasi positif
dalam menghadapi berbagai kenyataan hidup yang dinamis dan seringkali di luar dugaan. Selengkapnya bisa Anda dapatkan di www.padmapress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.padmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Padma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di padmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.padmapress.com.